Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati ashabal fadilah Kiai Haji Ahmad Basori Alwi, pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Nurul Jadid beserta seluruh jajaran wali murid, para asatiz, para santri, para siswa-siswi. Hadir juga bersama kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, para habaib, para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini, yang di atas, yang di bawah, di kanan, di kiri, di jalan, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya di Pulau Madura dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, ini hari terakhir, hari Senin. Saya perhatikan makin ke ujung-ujung ini sorbannya makin pendek. Kemarin hari pertama panjang, tadi saya lihat pendek. Ini kalau saya teruskan hari Selasa tinggal segini. Judul kita, TV-nya besar sekali. Relevansi Al-Quran di zaman digital. Ustaz kok tahu? Tadi saya baca tulisannya, sekarang sudah hilang. Al-Quran ini sudah turun sejak 1400 sekian tahun lebih, sudah 15 abad. Waktu turunnya Al-Quran orang naik onta, sekarang orang sudah naik, nggak boleh sebut merek, iklan gratis. Dulu orang berhubungan ngomong langsung, ketemu langsung, sekarang sudah pakai video call. Pertanyaannya, apakah masih relevan, masih sesuai Al-Quran di zaman ini? Kalau dalam ceramah ini saya ada seperti bertanya, Bapak Ibu nggak usah bingung, karena nanti saya jawab sendiri. Al-Quran itu nggak sesuai lagi di tahun 2026 ini, karena di zaman sekarang semuanya sudah serba canggih. Dia hanya sesuai untuk orang berada di zaman onta. Sekarang saya tanya, orang yang hidup di zaman onta itu bernafas pakai hidung dan paru-paru serta tenggorokan, betul? Di tahun 2026 ini nafas pakai apa? Ada yang pakai insang. Sama. Sekarang dengan zaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib diambil pedang, ada sahabat Nabi setiap jengkal di tubuhnya ini ada bekas tombak, bekas panah, bekas pedang.
Satu jengkal tubuhnya ini 3 bekas panah, tombak, pedang, luka berdarah. Sekarang kalau kita ambil pisau, luka berdarah masih, berarti zamannya masih sama. Ada Pak Ustadz di sini orang kalau diambil pisau enggak luka, Robocop, Transformer. Al-Quran itu solihun di kulli zaman wa makan. Dia selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Inilah yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang kehebatan Al-Quran yang tetap cocok sesuai. Al-Quran sesuai di Pulau Madura, Al-Quran juga sesuai di Pulau Sumatera, Al-Quran sesuai di Nusantara, Al-Quran juga sesuai untuk Jazirah Arab, Eropa, Afrika, Amerika, Australia. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai akhir zaman berpegang dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya mau nyoba, bisa nggak suara saya merdu seperti suara orang-orang Madura? Karena beberapa hari ini setiap pergi mendengarkan solawat itu, saya selalu nyari orangnya. Termasuk tadi pas dengar solawat saya cari mana orangnya, ternyata ada. Soalnya di beberapa tempat suaranya merdu, pas dicari ternyata flash disk. Biasanya itu ada juga yang Ini asli orangnya. Inilah yang saya renungkan sejak hari Jumat ini. Kenapa mereka ini suaranya merdu? Akhirnya saya ambil kesimpulannya, mungkin karena pakai garam Madura. geser ya kita. Jadi saya coba di rumah garam ini. Kalau nggak merdu juga, coba jurus yang kedua, sate Madura. Isinya logonya ini ada Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di la takhda'na bil qaul. Jangan perempuan itu bersuara mendesah-desah lemah gemulai. seperti ini tuh. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Nggak boleh perempuan bersuara mendesah lemah gemulai. Sekarang tahun 2026 ini ayat ini masih relevan nggak? Logonya Nggak usah dijawab, nanti saya jawab. kita ganti. Sekarang ayat ini masih relevan. Kenapa perempuan tidak boleh bersuara mendesah-desah lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang hatinya ada penyakit, begitu dia dengar suara perempuan lemah gemulai dia langsung error, langsung hang. Makanya ibu blank. Makanya ibu bapak kalau nanti ada ibu khususnya perempuan, kakak-kakak, kalau ada orang nelpon salah sambung, jangan disambut dengan suara yang lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Pamekasan. Betul, Pamekasan. Ini kadang banyak perempuan ini disambut dengan suara lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Pulau Madura. Itulah yang menyebabkan laki-laki ini langsung kena penyakit diabetes, asam urat, asam lambung, jantung koroner. Betul Pak? Itu aja.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekarang coba perhatikan kalau naik pesawat, begitu duduk di kursi pesawat, yang keluar suara laki-laki atau suara perempuan? Perempuan. Ladies and gentlemen, all our passenger, we are going from Juanda Airport to Pekanbaru Sultan Syarif Qasim Airport International. Kenapa suaranya itu mesti lemah gemulai, seperti suara-suara ada angin-anginnya? Biasanya Kan bisa ngomong biasa aja pada seluruh penumpang. ditumpuk dengan logo misal. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, perempuan itu bersuara lemah gemulai, lemah lembut kepada suaminya, bukan pada suami. Nah, cuman ini kan ketumpuk. Betul, Bu. Sekarang kita perhatikan perempuan kalau ngomong sama suami sendiri, wow. Caranya ini ada di depan. Tapi kalau pada suami orang, Bapak mau kemana? Susunan ini kita tahu. Coba perhatikan kalau kita naik pesawat kelas bisnis, kita sudah berusaha untuk tidak melihat perempuan karena takut menjaga mata, waddul basar, sudah berusaha mau cepat-cepat, tapi dia nyapa, kursinya nomor berapa? Selera sih ya, kalau udah Bisnis kelas apa ekonomi? Kita tunjukkan ini, silakan Bapak duduk. Kita sudah berusaha untuk pakai ikat pinggang, dia tetap nanya, seat beltnya jangan lupa dipakai. Kita sudah duduk mau berzikir baca Quran, dia langsung nanya, mau minum teh manis atau teh anyep, teh panas apa teh dingin? Teh aja. Mohon maaf Bapak, teh aja nggak ada, yang ada teh pucuk, teh daun, teh batang atau teh bunga. Ya udah cepat aja datang. Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di Pamekasan, di sekitar lingkungan pesantren Yayasan Nurul Jadid, perempuan-perempuannya ini bersuara lemah gemulai hanya pada suaminya saja. Tapi kalau kepada suami orang, dia nggak ngomong sama sekali. Bahkan kalau ada yang nanya, Pak, Bu, ya di mana pesantren Nurul Jadid? transition. Nah, seperti Ya nggak gitu juga, namanya juga orang bertanya ya dijawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua berawal dari suara. semoga Dari suara telinga mendengar, suara yang merdu. Oh kalau begitu nggak boleh bersuara merdu. Suara merdu melantunkan ayat Al-Quran. Suara merdu melantunkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya demi Allah menikmati solawat tadi, Masya Allah, tabarakallah. Ibu menikmati suara tadi, Masya Allah. Bapak juga. Ini jamaah pas saya tanya takut semua jawab, karena saya bilang dari awal jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. biasanya itu ada juga yang Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. contohnya gini, Saya dengar menyebut Allahnya agak ragu-ragu ini jamaah. di sini Suara saya ini sebetulnya sudah habis, karena sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini tinggal 5 watt lagi ini. logonya Terus kenapa suara Ustadz masih nyaring? Sound sistemnya mantap. ada di depan Zayyana sama'ad dunya, kami hiasi langit dengan bintang gemintang, bizinatinil kawakib,
dengan bintang gemintang sebagai hiasan. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Apakah hari ini manusia masih suka melihat cahaya-cahaya bintang gemintang? Kalau begitu masih sama kan? Sampai hari ini manusia masih suka melihat yang terang benderang bintang gemintang. Karena di Pamekasan nggak ada bintang, akhirnya dipasang bintang-bintang. Karena nggak ada bintang di atas. Dan semua orang suka melihat sunset dan sunrise. Matahari tenggelam masuk ke dalam laut, namanya sunset. Sunset, bukan yang sabun sunset itu, bukan. Hah? Dan orang suka melihat cahaya yang muncul, namanya sunrise. Masya Allah, hari ini subuh ini saya betul-betul melihat sunrise. Mana dia? Itu matahari mulai terbit. Perasaan tadi sholat kiblatnya ke sana. Kenapa mataharinya terbit di sana? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ini tidak relevan dengan zaman ini, sebenarnya orang tidak mengerti tentang kemanusiaan. Manusia ini sampai hari ini semua berubah, tapi ada yang tidak berubah. Hati, perasaan, pikiran tidak berubah. Selama jantung masih berdegup dan berdetak, selama nafas masih berhembus, selama badannya ini masih ada darah, daging, tulang, kuku, bulu, urat, sumsum, maka Al-Quran masih berlaku untuk dia, kecuali dia sudah jadi Robocop. Kalau dia sudah jadi robot, tangannya isinya kabel listrik, baru tidak ada lagi Al-Quran berlaku untuk dia. Kita ini masih manusia. Logonya kita geser ya, kita. Pulau Madura ini ada sungai. Ada. Sungai itu airnya asin atau tawar? Posisi. Tawar. Keliling Pulau Madura ini airnya asin atau tawar? Asin. Ustaz tahu airnya asin karena kami kemarin naik kapal dari Sumeneb menuju Gili Genting. Ibu sudah pernah sampai ke Gili Genting? Waduh, kami naik kapal, airnya sampai ke atas, salah satu airnya menetes di mulut saya jilat, asin. Kenapa air asin itu tidak masuk ke darat Pulau Madura padahal ada sungai? Kenapa air laut itu tidak masuk ke sungai? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Ayat yang mana? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV ada iklannya. Ayatnya adalah bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dengan air sungai ada barzakh, pemisah, la yabghiyan. Gimana hubungan kita, Mas? Jadi kita nikah, mohon maaf, antara aku dan kamu seperti air laut dan air sungai, ada pemisah di antara kita. Orang dipisahkan kok tepuk tangan. Bainahuma, antara air laut dengan air sungai, barzakhun, ada pemisah, la yabghiyan.
air laut tidak merusak air sungai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Justru orang di tahun 2026 ini makin meyakini kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, zaman dulu orang tidak pernah tahu tentang ilmu ini. Ilmu apa namanya? Ya ilmu air. Orang cerita tentang air. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti anak-anak kita lah yang akan mengungkapkan keistimewaan Al-Quran melalui ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan alumni-alumni dari Nurul Jadid ini melanjutkan nanti jurusan. Kamu kuliah ya? Iya, kuliah apa? Jurusan apa? Air. Logonya kita geser. Air apa? Air laut, air sungai, air tawar, air embun, air mata air. Air mata air. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ditelepon mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Masih hidup? Masih lah. Ada apa? Kami mau ngundang Ustadz Somad ke kampus kami. Bisa datang Pak Ustadz? Acara maulid? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. Nuzul Quran? Bukan. Acaranya apa? Seminar. Seminar. Nar itu kan neraka. Semi hampir. Seminar hampir masuk neraka. Waduh, seminar acaranya. Iya. Seminar tentang apa? Seminar tentang otak Pak Ustadz. Oh, salah nyambung. Saya nggak ngerti masalah otak. Nanti ada profesor doktor spesialis otak. Ustadz Somad hanya cerita tentang otak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Saya cari ayat otak. Yang ada Al-Baqarah. Mana surat otak? Ternyata ada ayatnya dan ibu bapak hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ini ibu bapak ini hafal, cuman karena dari awal tadi sudah saya kasih tahu jangan jawab. Ya mereka enggak menjawab. Akhirnya mereka jawab cuma dalam hati. Seperti ini tuh. Ya sebenarnya sesuai. Kita baca sama-sama. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah ubun-ubun. Nasiyah ubun-ubun otak bagian depan. Kadzibatin pembohong. Khati'atin penjahat. Kalau ada orang bohong, yang bohong itu otaknya atau lidahnya? Lidahnya, kok otaknya? Kalau ada orang jahat, yang jahat itu tangannya atau otaknya? Tangannya. Maling itu nyuri pakai tangan atau pakai otak? Pakai kaki. Karena maling lari, maka nyuri pakai tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa ayat Al-Quran mengatakan nasiyatin? Ternyata setelah diteliti oleh para dokter, yang memerintahkan lidah, yang memerintahkan tangan, yang memerintahkan kaki adalah otak. Makanya orang yang darahnya nggak mengalir ke otak, dia mengalami stroke ringan, akhirnya nggak bisa bergerak.
Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad, iya, istri saya dulu Pak Ustadz kalau ngomong kau pergi kemana sama-sama jalan sama-sama, sekarang sudah nggak ngomong lagi Pak Ustadz. Kenapa? Sejak ngaji sama saya? Bukan, stroke. Logonya kita geser ya. Tolong Ustadz doakan Pak Ustadz. Loh, Bapak kan selama ini risau, terganggu dengan omongannya. Kenapa minta doakan sehat? Saya rindu dengan omelannya Pak Ustadz. Gitu ya. Gimana Itu drone kamera, lambaikan tangan ke depan. running text. Soalnya dia kalau nggak disapa dia merasa dicuekin. Dengan logo live ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mengalirkan darah di tubuh saya ini adalah jantung. Selera sih ya. Jantung yang berdegup di sebelah kiri. Kalau mikrofonnya mahal itu bisa kedengaran jantung. Berarti ini kurang mahal. Kita ganti dengan logo yang ini. Jantung ini menyemburkan darah, darahnya naik ke otak. Makanya jangan sampai darahnya kental. Yang mengentalkan darah itu apa? Minyak. Ibu suka makan minyak? Enggak pernah saya makan minyak Pak Ustadz. Santan. Santan kelapa masuk ke dalam kuali, berubah menjadi gule. Seperti ini ya. Gulenya mengandung kambing. Ini kita Kambingnya mengandung. hanya di sini. Ini bohong semua. Masa ada orang nggak mau makan kambing, katanya kenapa bapak nggak mau makan kambing? Saya nggak mau makan kambing karena kambing mengandung kolesterol. Bohong, nggak ada kambing mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing, itu yang betul. Teman, sesuai kreativitas kita semua. Ibu-ibu subuh-subuh pagi-pagi sudah bawa anak ngaji. Mudah-mudahan anaknya jadi anak solihah. Wabarakatuh. Ya Allah tabarakallah, luar biasa. Anak kecil masih pakai jilbab, sudah pakai jilbab. Begitulah hebatnya masyarakat Madura ini, religius agamis. Ini Pak Ustadz nggak pakai jilbab. Tadi dari rumah pakai jilbab, cuman kurang istiqomah. Anak kecil belum akil balik, nggak apa-apa, tapi diproseskan. Insya Allah doakan. Saya kalau ngelihat anak perempuan ini sedih Bu. Kenapa? Anak saya laki-laki semua. Pojok kiri itu ditumpuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah itu kental, pertama sebabnya minyak. Yang kedua, kenapa darah itu kental? Karena gula. Makanya Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani kalau minum teh saya perhatikan nggak pakai gula. Ini ada di Kenapa dia nggak pakai gula? Karena dia sudah cukup manis. ada di depan running text Sekarang saya tanya, omongan saya ini betul atau bohong? di atasnya. Berarti beliau memang manis. Saudaraku, beda sama saya ini kopi pahit. Betul nggak Bu? Tumpukannya di sini misalkan. Kalaupun betul janganlah ngomongnya kuat-kuat. Saya ini kan punya perasaan juga. Ditaruh di bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah Al-Qur'an relevan. Anak kita nanti salah satunya dari Nurul Jadid mesti ada yang masuk fakultas kedokteran. Nah, logo ini
Jadi ustadz alhamdulillah, jadi polisi alhamdulillah, jadi tentara alhamdulillah, jadi dokter. Dia yang akan mengungkapkan mukjizat Al-Quran bahwa darah dari jantung naik ke otak, darah jangan sampai kental. Kalau dia yang ngomong masyarakat percaya, tapi kalau Ustadz Somad yang ngomong, aduh Ustadz ini kan bukan dokter, kok tiba-tiba sekarang jadi dokter. Saya percaya nggak percaya nih sama dia. Entah buaya, entah kata, entah iya, entah enggak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang Islam itu sholatnya mesti sujud? Kenapa enggak berdiri aja sholatnya? Kenapa mesti sujud? Ketika kita berdiri, otaknya di atas, jantungnya di mana? Di bawah. Ini saya berdiri. Di mana otaknya? Di sini. Di mana jantungnya? Di sini. Ada juga orang waktu berdiri, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Di mana Pak Ustadz? Di sini. Sudah jelas-jelas ini beras raskin untuk orang miskin. Ini beras subsidi dari negara untuk orang susah, malah dicuci pakai pemutih, dijual lagi. Korupsi beras orang miskin. Ini otaknya di mana? Saya nggak ada ngomong begitu. Running text-nya Ada harimau mati di kebun binatang. Di mana harimau mati? Di kebun binatang. Setelah diperiksa perutnya kosong, Bu. contohnya Kenapa perutnya kosong? Karena anggaran makan hewan di kebun binatang dikorupsi. nah cuman ini kan Cari beritanya. posisi Ini Ustadz ini marah atau lapar? gimana caranya ini ada di depan Tadi waktu saya berdiri, susunan saya pertama ngelihat, kan masih gelap tadi, saya lihat di balik tembok ini banyak orang seperti pakai mukena, pakai jilbab. Begitu sudah ada cahaya, rupanya daun tembakau. Tadi saya lihat seperti banyak perempuan. Kenapa mereka di balik tembok? Itulah mata sudah tua ini. Maksud saya, kalau kebetulan mata saya lama ngelihat ibu bapak, saya mohon maaf, jangan tersinggung, jangan suudzon. Saya ini sudah tua, Bu, mata saya rabun. Saya ini nggak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Tadi anak kecil kelihatan, ya kecil kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gula itu kalau dia masuk ke aliran darah mata, glukoma, rabun mata. Gula kalau dia masuk ke gigi, namanya sakit berlobang giginya. Makanya anak-anak jangan dikasih makan permen coklat. Ibunya sudah jangan makan coklat, tetap giginya rusak. Kenapa? Neneknya ngasih dan ibunya nggak berani ngelarang. Ini peristiwanya betul atau bohong? Aku semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang Islam itu kalau sholat itu sujud? Karena supaya darahnya mengalir ke otak. Tapi kenapa orang Islam banyak yang sakit? Karena darahnya belum ke otak, dia sudah berdiri, darahnya baru sampai tengkuk. Tup, 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 tup. wabarakatuh. Makanya sujudnya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sedikit-dikitnya tasbih itu 3, sedangnya 5,
paling afdal 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 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 subhana rabbiyal a'la. Barulah sempurna darah itu turun dari jantung ke otak, maka sehat walafiat. Sekarang orang Islam sholat tasbihnya 3 satu nafas. Allah kayak dapat goreng panas. Apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat kiai tadi sholat lama sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mudah-mudahan kita juga sholat kita khusyuk insyaallah, amin. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja, tadi saya lihat dia sholat cepat sekali, terlambat. Dia terlambat datang. Kenapa Ustaz bisa terlambat datang? Ya nggak tahu. Saya dikasih tahu Ustaz Somad mesti siap jam 4. Ini tempatnya jauh, ternyata dekat. Betul kata protokol tadi, yang jauh sudah dekat, yang dekat sudah jauh. Terganti dengan logo yang lain nih. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini enggak relevan, Al-Quran ini enggak relevan, coba kasih Quran suruh dia baca, jangan-jangan dia enggak bisa baca. Baca aja nggak bisa, apalagi tahu makna dan artinya. Ngejek-ngejek Quran. Mudah-mudahan dengan ngejek-ngejek Quran dia belajar baca Quran, dia pahami arti Al-Quran, mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan terlalu benci, karena nanti jadi jatuh hati. Kalau Tuhan punya kelinci, jangan dipotong dengan jati. Jangan terlalu benci, nanti jatuh hati. Karena benci dan cinta letaknya sama-sama di hati. Kalau saya lihat dari wajah-wajah bapak ibu ini adalah wajah-wajah yang hatinya bersih, tidak ada benci sama sekali. Kalau mereka ini hatinya benci, pasti dia marah. Ngapain Ustadz Abdul Somad itu dimuliakan, dikasih pentas, pakai karpet 2 lapis, pakai kursi kami di bawah. Ibu, saya bukan yang paling tinggi di sini, Bu. Yang lebih tinggi adalah mereka. Hai guys. Di atas langit masih ada langit. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Ini mereka nggak jawab gara-gara Ustaz Somad dari awal sudah bilang jangan dijawab. Berapa lama Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua? Salasami'atin wazdadu tis'ah. Salasami'atin 300 tahun. Wazdadu tis'ah lebih 9. 300 tahun lebih 9. Apa ini kalimat seperti ini? Kenapa Allah nggak langsung aja bilang 309 tahun? Kan selesai. Tapi bunyi kalimatnya 300 tahun lebih 9. Kenapa mesti disebut 300 lebih 9? Ternyata kalau dihitung menurut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nampung ember. Kurang bagus. Oktober, November, Desember nampung ember karena hujan lebat dan nggak bisa nanam tembakau karena kena hujan. Ternyata kalau
dihitung menurut Januari Februari memang dia 300 tahun. Berapa tahun? 300. Tapi kalau dihitung menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir 309 tahun. Paham? Apanya yang paham? Karena dalam 1 tahun Januari Februari berlebih 11 hari kalau dihitung dengan Muharram Safar. Makanya kalau nanya umur orang, Ustadz umurnya berapa? Menurut Januari atau Muharram? Saya ini jelita. Bapak tahu arti jelita? Jelang 50 tahun. Kalau dihitung Januari Februari saya ini belum 50 tahun, tapi kalau dihitung Muharram Safar sudah lewat 50 tahun, karena dalam 1 tahun lebih 11 hari. Maka kalau 1 tahun lebih 11 hari, maka dalam 300 tahun lebihnya 9 tahun. 300 tahun menurut Januari Februari, 309 tahun menurut Muharram Safar. Saya sampai hari ini nggak tahu apa arti nama bulan-bulan Masehi itu. Mei, bulan Mei. Saya lahir bulan Mei. Ustaz lahir bulan apa? Bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Ibu kalau ditanya orang umurnya berapa, tanya dulu menurut Januari atau Muharram. Selamat ya, umur kamu sudah 30 tahun. Kata siapa 30 tahun? Sudah 33 tahun. Kalau dilihat pakai, siapa yang bisa menghitung ini? Ahli matematika. Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar matematika di fakultas matematika. Lalu datang dari mana ini Al-Quran ini? Orang beriman mudah saja. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ustadz Somad, besok kita datang ke TVRI ya, ya, Televisi Republik Indonesia. Acaranya apa? Acara tentang ibu mengandung. Hah? Ibu mengandung. Saya bukan dokter SPOG, spesialis obgyn. Dokter yang ngurus ibu mengandung itu namanya spesialis obgyn, bukan spesialis jin. Kalau yang ngurus tulang belakang namanya SPOT, spesialis ortopedi tulang. Ini spesialis obgyn. Besok Ustadz Somad duduk dengan spesialis obgyn di TV. Terus saya ngurus jin. Enggak, Ustadz bacakan ayat-ayat tentang kandungan perempuan. Waduh, ini yang paling berat karena saya belum pernah Manusia itu diciptakan dari nutfah. 40 hari nutfah berubah menjadi alaqah darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari berubah menjadi tulang. Memang jam segini jam lewat pesawat. Nutfah 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, 40 hari berubah menjadi tulang. Fakasaunal izama lahma, lalu tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu dia menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
jadilah dia makhluk yang sempurna. Pertanyaannya, itu ayatnya dalam Al-Quran Bapak Ibu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad bisa tahu itu dari dokter mana? Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini tidak relevan, ambil Quran itu sumbatkan ke mulutnya. Gak relevan, bawa dia ke jembatan Suramadu, terus cemplungkan ke dalam. Biasanya Setuju? juga yang di Jangan bagian pojok kiri itu ini main cemplung. logo misal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, saudara kami yang belum dapat hidayah, lembutkan hatinya untuk belajar baca Quran, memahami Quran, dapat hidayah, dan dialah yang memperjuangkan Al-Quran di Indonesia, insyaallah. Amin. Logonya ini ada di Saya kadang-kadang ceramah itu judulnya bagaimana kita menjadi ikhlas, bagaimana kita cinta Nabi, tapi di Nurul Jadid ini judulnya keren, relevansi Al-Quran di zaman digital, kayak judul seminar, tumpukan jadi hampir masuk neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika saya tanya itu dokter spesialis objin, dia punya praktek di Simpang 3 Pekanbaru. Pak dokter, ya, terganti dengan logo. Bapak tahu manusia itu dari sperma berubah jadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang, baru kemudian jadi manusia. Dari mana belajarnya? Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Lalu Nabi Muhammad tahu itu dari mana Pak Dokter? Saya pun nggak tahu Pak Ustadz. Di sini Saya pernah menanyakan itu kepada dokter spesialis objin dari Amerika waktu kami seminar. Saya tanya dokternya, Pak dokter nanya sama dokter? Iya. Berarti sesama dokter juga saling bertanya. Apa yang Pak dokter tanya? Saya tanya sama dokter Amerika itu, dalam Al-Quran Nabi kami membacakan ayat manusia berubah dari sperma jadi darah, jadi daging, jadi tulang, dibalut sempurna. What is your opinion? Apa pendapat Anda wahai dokter spesialis objin Amerika? Dokter Amerika itu menjawab, mungkin Nabi kamu itu sudah punya mikroskop. baik kreativitas Nabi nggak punya mikroskop, Nabi nggak punya kertas, Nabi nggak punya pena, karena Nabi nggak bisa nulis baca. Inilah kebenaran Al-Quran yang akan disingkap, akan diungkap oleh manusia akhir zaman. Mudah-mudahan yang akan mengungkap itu adalah anak-anak kita yang pada hari ini menjadi penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini Nurul Jadid ini masuknya pintunya dari mana? seperti ini teman-teman. Kami tadi dibawa dari belakang, jalan tersempit di Asia Tenggara. Sampai saya ngelihat pinggir kanan kiri itu jantung saya berdenyut.
Pas ngelihat jalan itu, kenapa? Mobilnya minjam, takut kalau rusak ganti. Padahal jalan pintunya besar. Karena jalan ini tidak bisa dilewati, sudah dikapling jamaah. Inilah tukang kapling-kapling jalan. Mereka ini sudah mengkapling surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jam berapa tadi ibu? Jam 4, setengah 4. Allahu Akbar. Begitulah mereka ingin mendapatkan janji Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kalau setengah 4 dia sudah sampai di sini, berarti bangunnya jam 3. Jam 3 dia bangun, mandi, bersih, sholat tahajud, berzikir, baca Quran. Setelah itu dia baru kemari. Ibu enggak tidur tadi malam? Enggak sempat tidur? Memang enggak tidur Pak Ustadz. Kenapa? Karena sejak kemarin nonton Argentina enggak bisa tidur. Ya gitu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga Ronnya kok enggak turun-turun dari tadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh cuci wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Cuci tangan sampai siku. Sekarang orang cuci tangan, dia hidupkan keran, sikunya dicuci sampai ujung. Padahal bunyi ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. contohnya gini, Sampai jengkol, kita geser tangan sampai siku. Misalnya ibu wudhu, hidupkan keran, lalu airnya dicuci dari siku sampai ujung, apakah wudhunya sah? ini ada di belakang. Hebat, langsung jawab sah. Kenapa dia jawab sah? Orang dia tiap hari begitu. Teks susu Misalnya saya mau wudhu, tapi saya nggak mau cuci muka, cuci tangan, kepala, telinga, kaki, saya nggak mau. Saya pergi ke tepi sungai, jembatan Suramadu, lalu saya niat nawaitu raf al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala, nyemplung. Apakah wudhunya sah? Enggak sah menurut mazhab Syafi'i, karena menurut Syafi'i mesti tartib, wajah dulu, tangan, kepala, telinga, baru kaki. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi sah. Kalau kaki duluan, ya kebetulan dia terjun kaki duluan, sah. Kepala duluan, salto, kepala duluan, sah. Tangan duluan, sah menurut mazhab Hanafi. Tapi jangan campur-campur mazhab, kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Seperti bapak yang tidak bisa mencampur ibu dengan perempuan yang lain di hatinya. Kenapa saya ceramah di Nurul Jadid ini bawaannya mesra ya? Mungkin karena yang hadir ini orang yang hatinya sedang berbunga-bunga. Saya juga sekarang sedang berbunga-bunga. Kenapa? Karena sorbannya bunga-bunga. Insyaallah tabarakallah. Ibu ada rasa pusing, sakit kepala? Enggak. Kalau ada jangan cemas, ambulan sudah siap. ya sebenarnya Kiri, itu betul, serius. selera teman Gratis. Inilah mobil yang disediakan Nurul Jadid, gratis. Syarat naik mobil ini cuma 2, sakit mati. terima kasih sudah Ada yang mau? semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ke Pulau Madura bulan Maret 2019. Hotel yang saya nginap malam ini Berlian Cahaya. Itu adalah hotel yang sama saat saya habis ceramah subuh balik ke hotel, dapat WhatsApp dari adik saya, ibu meninggal. Mestinya saya nggak bisa masuk lagi ke kamar hotel itu karena trauma. Biasa. Tapi kenapa setiap tahun saya nginap di situ? Dipaksa panitia Pojok kiri itu ditumpuk dengan logo. untuk mengenang. Enggak, saya nggak bisa ganti. Saya justru minta untuk menghangatkan lagi hati saya. Jadi saya setiap ke Pulau Madura ini mengenang detik-detik bagaimana saya selalu setiap ke Pulau Madura ini merasa ini adalah 2019. Di pagi itulah adik saya ngelapor, rumah sakit nggak mau ngasih ambulan. Ustadz marah atau dendam? Sakit hati. Tapi katanya nggak boleh sakit hati Pak Ustadz. Saya nggak marah, cuman ingat aja dikit. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang ada ambulan. Nggak mau rumah sakit itu ngasih ambulan, karena mau dibawa dari Pekanbaru ke kampung di Sumatera Utara 600 km 12 jam naik mobil. Nggak mau rumah sakit itu ngasih ambulan. Marah saya, maka saya katakan kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat, mesti ada mobil ambulan. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat sekarang ambulannya 2 dan nggak pernah dipakai karena nggak ada yang sakit dan nggak ada yang meninggal. Dan kemarin ada yang ngasih ambulan ke rumah, Ustadz Somad kami mau ngasih hadiah. Apa? Mobil. Masya Allah, mantap, saya bilang. Mana mobilnya Pak? Saya lihat ambulan lagi. Makanya kalau berdoa itu jangan terlalu serius. Itulah waktu mak saya meninggal, saya terlalu serius minta ambulan. Datang 3 nggak terpakai. Kalau serius itu, kalau mau doa serius minta istri. Bagi yang belum nikah, Bu ini mau marah aja. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Saya perhatikan di Pulau Madura ini kalau ceramah-ceramah, pentasnya itu memang betul-betul cuan. Teman-teman sesuai kreativitas. Tadi malam kayak manten, ini subuh pengantin baru. Menonton semoga bermanfaat. Burung-burung berterbangan. Warahmatullahi. Begitulah mereka orang Madura itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan cinta mereka itu begitu. Mungkin mereka nikah pun biasa aja, tapi kalau sudah pengajian semuanya perfect, sempurna. Di sini di Pulau Madura ini yang menutup aurat pakai jilbab itu bukan cuman manusia, tiang pun pakai hijab. Ya, Teksnya hijab. biasanya itu ada Padahal kalau dibuka, saya sudah banyak ceramah Bapak Ibu dari dengan Sabang sampai Papua sampai ke Malaysia ke Kamboja, macam-macam pentas sudah saya lihat. Saya pernah ceramah atapnya terpal aja, taruh. tiangnya kelihatan auratnya. Nah, cuman Tapi di sini begitulah mereka. Kenapa? Ini mengamalkan hadis Nabi, innallaha jamil, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Makanya semalas-malasnya orang Islam, wajahnya pasti bersih karena wudu.
Kalau wudhu itu digosok, jangan sampai ketemu sama orang tai mata sebesar bakso. Selera sih ya. Kalau Kuntum ila salati falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Telinganya dibersihkan, basahkan tangan kelingking ini ya, telunjuk dengan ibu jari yang ini dari atas. Ini sekarang banyak yang wudhu basah. Jangan sampai mukanya bersih, giginya bersih, tapi lubang telinganya ada rumah Spiderman. Bersih. Kakinya bersih, kaki digosok, kelingking masuk ke celah-celah jari kaki, kukunya dipotong. Jangan sampai kita sholat ruku ngelihat ini sebelah ini orang apa Dracula, kukunya panjang-panjang. Apalagi selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah seperti Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjaga kebersihan kita. aktivitas Saya sudah 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam ini saya mandi sebelum subuh. Tadi pun juga mandi sebelum subuh, segar fresh. Karena kebiasaan saya dari dulu mandi sebelum subuh. Pesan emak saya, kau kalau mau badan kau sehat, mandi sebelum subuh, sehingga waktu sholat subuh itu kau segar fresh. Tapi nggak wajib, sunat. Orang dalam Islam ini banyak mandi. Masuk Islam mandi, habis melahirkan mandi wiladah, habis nifas mandi, habis haid mandi, mohon maaf junub mandi, hari Jumat mandi. Ada anak muda tempat kami mandi terus Pak Ustaz, nggak tahu kenapa dia mandi. contohnya Yang penting dia jaga kebersihan. Dan itu dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka melihat orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka melihat orang yang suci. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini orangnya adalah suci wajahnya, suci hatinya. live ini Sekarang orang hanya mementingkan wajah, pakai skincare 3 bulan, muka putih, tangan hitam. di sini misalkan Ustaz Somad ini ceramahnya kok nyinggung perasaan terus ya. selera sih ya. Saya nggak ada nyindir. Saya waktu ngomong itu wajah saya kan kesana kan, Kalau di bawah nggak ada nyindir Bapak Ibu. ya aja lo Makanya kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, pernah ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada ibu yang tersinggung, saya ganti dengan logo. bapaknya takut meninggal. Nah logo ini aja Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. live Di tempat-tempat lain saya tausiah bunganya cantik, pas dilihat dari depan plastik. Tapi di Nurul Jadid plastik juga. Asli, saudara. Asli. Langsung Pak Kiai bilang asli, kata Pak Kiai. Macam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang menipu dirinya sendiri. Wajahnya juga ternyata plastik. Nama operasinya oplas. Operasi kresek. Dagu kresek, hidung kresek, bulu mata
pesek. Sesuai Memanglah manusia zaman ini zaman edan sudah bagus-bagus. Ini bulu mata atau alis? Alis. Memanglah manusia zaman ini sudah diciptakan Allah alis melengkung, malah dicukur, Assalamualaikum dibuat lurus. wabarakatuh. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film Jepang. Karena orang Jepang itu alisnya macam samurai. Sama Allah aja dia nggak percaya, apalagi sama kamu guys. Perempuan yang seperti ini tidak ada di Pamekasan. Ini adanya di Konoha. Running text-nya Allahu Akbar, sudah jam 6. Tadi saya berdiri jam 5. itu ditunggu Tiba-tiba sudah jam 6. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu, Besti. kita geser ya, kita taruh Mudah-mudahan 1 jam pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja selama 60 menit ini banyak kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, menyinggung perasaan, melukai. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di Pamekasan daripada mencari Bapak Ibu di surga. Kenapa? Karena ini semuanya masuk surga kelas VVIP semua. tergantung selera. Bilanglah Ustaz Somad juga. Kurang bagus Ini dia bilang amin aja, bilang Ustadz juga begitu. Mudah-mudahan kita semua bersama di Nurul Jadid, bersama juga nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Minum selasih di atas angkong, terima kasih matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak dari tausiah bukan pada ceramahnya, tapi pada doa yang akan dibimbing langsung oleh kiai kita. Aminkan doa ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, taufik, ridho, inayah, maghfirah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.